Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A Indralaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah mengenai penelitian pengaruh nisbah katalis di eutiotic solvent atau yang sering disingkat dengan DES dan nisbah metanol pada proses pembuatan biodiesel berbahan baku minyak jelantah. Next slide. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Fiana Bila Putri, Anissa Ramadhani, saya sendiri Miftah Lutfia, dan Eni Wayuni. Next slide. Sebelum mengenal lebih jauh tentang penelitian ini, ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi latar belakangnya itu merupakan pengembangan dari bahan bakar terbarukan ini telah menarik minat karena meningkatnya kekhawatiran mengenai masalah polusi, pemanasan global, dan juga terbatasnya ketersediaan bahan bakar fosil. Perkembangan industri dan pertumbuhan penduduk yang cepat juga meningkatkan konsumsi energi dan membawa masyarakat untuk menghadapi krisis energi serta menghasilkan emisi yang tinggi. Alasan inilah yang menyebabkan penemuan dari sumber energi yang ramah lingkungan, aman, dan tidak berpolusi menjadi prioritas bagi pemerintah dan juga industri. Biodiesel ini dapat menjadi alternatif yang baik untuk bahan bakar fosil dan berkontribusi untuk mengurangi masalah dan krisis yang disebabkan oleh bahan bakar fosil dari waktu ke waktu. Adapun dari penelitian ini memiliki tujuan berupa mempelajari pengaruh nisbah metanol terhadap produk metil ester. Dan yang kedua yaitu mengevaluasi pengaruh nisbah katalis di butyric solvent terhadap produk metil ester. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya bagaimanakah pengaruh nisbah metanol dan nisbah katalis di butyric solvent atau DES pada proses pembuatan biodiesel berbahan baku minyak jelantah. Nah, hipotesisnya yang pertama, semakin tinggi nisbah metanol, maka semakin tinggi pula persen konversi pada proses transesterifikasi. Yang kedua, semakin tinggi nisbah katalis, maka laju reaksi akan semakin cepat, serta menghasilkan biodiesel dengan yield yang lebih tinggi. Akan tetapi hal ini berlaku hingga nisbah optimum katalis tercapai. Jumlah katalis yang berlebihan dapat menyebabkan reaksi samping yang dapat menghalangi jalannya reaksi. Baik, pada slide ini kita membahas dua topik utama, yaitu minyak jelantah dan katalis dalam produksi biodiesel. Minyak jelantah adalah minyak goreng bekas pakai yang telah digunakan berulang kali sehingga mengalami penurunan kualitas. Ciri-cirinya meliputi warna yang menggelap, bau tengi, dan munculnya busa di saat digunakan kembali. Penurunan kualitas ini terjadi akibat reaksi kimia seperti oksidasi dan hidrogenasi selama proses pemanasan. Faktor-faktor seperti suhu, jenis makanan, dan durasi pemakaian sangat mempengaruhi kualitas akhir dari minyak jelantah. Untuk mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel, diperlukan katalis agar reaksinya dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Katalis ini akan membantu menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat proses pembentukan biodiesel. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis katalis, yaitu yang pertama ada asam sulfat yang merupakan katalis homogen yang kuat dan efektif dalam mengkonversi minyak dengan kadar asam lemak bebas yang tinggi. Namun penggunaannya bisa menimbulkan korosi dan membutuhkan penanganan yang khusus. Yang kedua ada dibutyric solvent di mana merupakan katalis alternatif ramah lingkungan. Dibutyric solvent ini tergolong katalis hijau karena berasal dari bahan-bahan yang mudah terurai, tidak beracun dan dapat didaur ulang. Dibutyric solvent juga menawarkan efisiensi tinggi dalam reaksi transesterifikasi terutama dalam kondisi suhu yang rendah. Next slide. Slide ini menjelaskan tentang biodiesel sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Biodiesel dibuat dari campuran metil ester asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau hewani, termasuk juga minyak jelantah. Biodiesel sebagai pilihan yang berkelanjutan atau sustainable karena dapat diperbarui dan lebih bersih dibanding dengan bahan bakar fosil.
ada beberapa keunggulan biodiesel, di antaranya yang pertama memiliki karakteristik mirip dengan solar, yang kedua menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah, yang ketiga mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dan yang keempat mengandung kadar sulfur yang lebih rendah serta memiliki angka setana tinggi yang mendukung efisiensi pembakaran. Di sebelah kanan terdapat standar kualitas biodiesel menurut SNI yang mencakup parameter penting seperti massa jenis, viskositas, kadar air, angka setana, dan kandungan ester. Standar ini memastikan bahwa biodiesel yang diproduksi memiliki performa dan keamanan yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan bakar. Next slide. Bisa kita lihat di sini bahwa di bagian kiri itu ada alur proses penelitian. Dimulai dari minyak jelantah, tahap pertama adalah filtrasi untuk menghilangkan kotoran kasar, dilanjutkan dengan absorpsi untuk menyerap senyawa pengotor seperti warna dan bau, kemudian masuk ke tahap esterifikasi yang mengurangi kandungan asam lemak bebas, yang diikuti oleh proses separasi dan purifikasi. Setelah itu dilakukan proses utama yaitu transesterifikasi untuk mengubah minyak menjadi biodiesel. Hasilnya kembali dimurnikan lalu dianalisis kualitasnya. Dapat kita lihat di bagian sisi kanannya ini ada variabel penelitian yang digunakan. Yang pertama itu ada variabel tetap yang mencakup suhu reaksi, waktu reaksi, dan kecepatan pengadukan. Yang kedua itu ada variabel bebas yang berupa nisbah metanol dan jenis serta konsentrasi katalis yang digunakan. Yang ketiga itu ada variabel terikat yang merupakan parameter kualitas biodiesel yang dianalisis seperti viskositas, densitas, angka asam, kadar ester, dan total gliserol. Next slide. Di sini menunjukkan tahap pretreatment dalam proses produksi biodiesel, yaitu filtrasi menggunakan kain monil. Tahapan ini penting untuk menghilangkan kotoran padat dari minyak jelantah sebelum masuk ke proses kimia selanjutnya. Minyak jelantah ini akan disaring sebanyak 3 kali menggunakan kain monil yang efektif dalam menyaring partikel pengotor tanpa menyerap minyak. Gambar di tengah ini menunjukkan kondisi minyak sebelum difiltrasi, yang terlihat keruh dan gelap. Sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan hasil filtrasi di mana minyak menjadi lebih jernih dan bersih, menandakan pengotor berhasil dipisahkan. Next slide. Nah, pada slide ini itu menjelaskan tahap absorpsi menggunakan bentonit sebagai bagian dari pretreatment dalam produksi biodiesel. Langkah pertama yaitu aktivasi bentonit dengan pemanasan pada suhu 180 derajat selama 2 jam untuk meningkatkan daya serapnya. Bentonit kemudian ditambahkan ke dalam minyak hasil filtrasi dan diaduk menggunakan hot plate dan stirrer selama 30 menit. Setelah itu, campuran diendapkan dan disaring menggunakan kain monil serta kertas saring. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa minyak jelantah menjadi lebih jernih dan nilai asam lemak bebas menurun dari 6,96 mg KOH per gram menjadi 6,26 mg KOH per gram, yang artinya minyak sudah lebih siap untuk diproses di tahap selanjutnya. Next slide. Selanjutnya itu ada reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan suatu reaksi reversibel yang mereaksikan asam lemak bebas dengan alkohol untuk menghasilkan produk ester dan gliserol. Untuk menggeser kesetimbangan reaksi ke arah produk, alkohol digunakan dalam jumlah berlebih sehingga jumlah metil ester yang terbentuk menjadi lebih banyak. Adapun reaksi esterifikasi yaitu asam lemak bebas direaksikan dengan alkohol sehingga mendapatkan produk ester alkil dan air. Adapun parameter yang diteliti yaitu adalah dengan waktu 1 jam, suhu 65 derajat Celcius, metanol 30% dari berat minyak, dan asam sulfat 1,5% dari berat minyak. Nah, pada reaksi esterifikasi terjadi reaksi antara asam lemak bebas dengan alkohol dengan bantuan katalis asam. Reaksi esterifikasi dilakukan untuk menurunkan kadar asam lemak bebas yang terdapat pada minyak jelantah. Adapun esterifikasi dapat dipengaruhi oleh suhu reaksi, waktu reaksi, rasio molar alkohol, pengadukan, dan katalis. Esterifikasi merupakan tahapan pertama dalam produksi biodiesel yang bertujuan untuk menurunkan angka asam minyak jelantah. Yang pertama itu ada reaksi. Suhu reaksi dijaga konstan pada
suhu 60 derajat Celcius dan reaksi dijalankan selama 1 jam. Selama reaksi berjalan, digunakan alat magnetic stirrer dengan kecepatan pengadukan 240 rpm. Yang kedua itu ada settling. Hasil esterifikasi berupa metil ester dan gliserol sebagai produk samping dimasukkan ke dalam corong pemisah. Kemudian disettling sampai terpisah. Yang ketiga itu ada pencucian. Biodiesel kemudian dicuci menggunakan Aquades bersuhu 40-50 derajat sampai air cucian tersebut jernih. Proses pencucian ini bertujuan untuk mendapatkan ester yang lebih murni. Yang keempat itu ada tahap evaporasi. Evaporasi ini produk kemudian dievaporasi selama 1 jam untuk menghilangkan kadar airnya. Kadar air dalam metil ester dapat menurunkan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kelima itu ada homogenisasi. Minyak jelantah yang telah diesterifikasi kemudian digamukan dan diaduk hingga bercampur rata. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan kualitas bahan baku pada teresterifikasi. Nah, sebelum diesterifikasi itu, ini adalah gambarnya, dan setelah diesterifikasi hasilnya ada di bawah. Nah, terjadi penurunan angka asam dari 6,26 mg KOH ke 2,47 mg KOH per gram. Nah, total minyak jelantah yang direaksikan adalah sebanyak 2.267 gram, sedangkan total dari produk yang dihasilkan adalah sebanyak 2.148 gram. Hal ini berarti persen produk yang dihasilkan dalam reaksi esterifikasi adalah sebesar 94,75%. Selanjutnya itu ada reaksi transesterifikasi satu tahap. Reaksi transesterifikasi adalah suatu reaksi reversibel yang mereaksikan trigliserida dengan alkohol untuk menghasilkan alkyl ester dan gliserol. Kadar alkohol berlebih dapat menggeser kesetimbangan ke arah sisi produk sehingga fatty acid metil ester yang dihasilkan akan semakin banyak. Adapun parameter yang diteliti yaitu dengan waktu 4 jam, suhu 65 derajat, metanol 25%, 30%, dan 35% dari berat minyak, dan DS 3,5, 4,5, 5,5, dan 5,5 dari berat minyak. Nah, pada reaksi esterifikasi terjadi penukaran antara ion karboksilat dengan ion metoksida. Ion metoksida merupakan suatu neofilik kuat yang berasal dari reaksi metanol dengan katalis basa. Ion metoksida dapat dengan mudah menukar gugus karbonil pada asam lemak sehingga terjadi reaksi transesterifikasi dapat berjalan dengan cepat. Reaksi transesterifikasi dapat dipengaruhi oleh suhu reaksi, waktu reaksi, rasio molar alkohol, kandungan asam lemak bebas, dan air, pengadukan, dan katalis. Nah, dalam reaksi transesterifikasi satu tahap, penambahan katalis di dalam reaksi digunakan agar reaksi berjalan cepat dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produk. Yang pertama itu ada reaksi. Suhu reaksi dijaga konstan pada suhu 65 derajat dan reaksi dijalankan selama 4 jam. Selama reaksi berjalan digunakan alat magnetic stirrer dengan kecepatan pengadukan 350 rpm. Yang kedua itu ada settling. Hasil transesterifikasi berupa biodiesel dan gliserol sebagai produk samping dimasukkan ke dalam corong pemisah kemudian disettling sampai terpisah. Yang ketiga itu ada proses pencucian. Biodiesel kemudian dicuci menggunakan Aquades bersuhu 40-50 derajat Celcius sampai air cucian tersebut jernih. Proses pencucian bertujuan untuk mendapatkan biodiesel yang lebih murni. Dan yang keempat ada evaporasi. Produk kemudian dievaporasi selama 1 jam untuk menghilangkan kadar airnya. Kadar air dalam metil ester diketahui dapat menurunkan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, di sebelah sini ada data masa proses transesterifikasi. Secara keseluruhan, reaksi transesterifikasi yang dilakukan pada penelitian ini memiliki persen produk hasil di atas 90%, kecuali pada yang pertama dengan nisbah katalis 3,5%, di mana hasil dari masa biodiesel setelah dievaporasi yaitu 8,86 gram. Nah, tadi udah dijelasin mengenai prosedur dan latar belakang mengenai penelitian ini. Sekarang kita bakal bahas mengenai hasil penelitian. Yang pertama itu bagaimana pengaruh nisbah metanol dan nisbah katalis terhadap persen yield biodiesel. Kalau kita lihat di grafik ini, kita lihat semakin tinggi nisbah metanol dan katalis, maka semakin tinggi juga yield yang akan dihasilkan. Tapi kalau kalian lihat di titik 5%, kadar 5% ini dia mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena biodiesel itu eh, kehilangan pada saat tahapan verifikasi. Secara garis besar, grafik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nisbah katalis yang digunakan dalam reaksi, maka semakin tinggi pula yield yang akan dihasilkan. Next slide.
Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana pengaruh densitas biodiesel. Di sini kita lihat pada grafik eh, bahwa semua data yang didapatkan ini memenuhi standar SNI kecuali pada angka 33,5%. Dia mendapatkan densitas 0,8925. Di sini didapatkan kesimpulan semakin dikit jumlah metanol dan katalis di ES yang digunakan, maka trigliserida yang diubah menjadi biodiesel akan semakin sedikit dan menghasilkan lebih banyak gliserol, sehingga gliserol tersebut ikut terhitung pada densitas biodiesel. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai konversi biodiesel, maka densitas dari biodiesel tersebut akan semakin rendah. Hal ini diakibatkan rantai karbon yang terkandung akan semakin pendek dan ikatan angka juga akan semakin sedikit sehingga terbentuklah densitas yang rendah. Next slide. Selanjutnya kita akan lihat pengaruhnya terhadap viskositas dari biodiesel. Nah, kalau kita lihat lagi dari grafik, semua data ini memenuhi standar SNI, nggak ada yang lebih. Hal ini kita ambil kesimpulannya bahwa semakin tinggi nisbah metanol dan nisbah katalis yang digunakan, maka semakin rendah nilai viskositas yang didapatkan. Pengujian viskositas ini menggunakan viskometer Oswald yang direndam di air bersuhu 40 derajat Celcius sesuai dengan SNI 7182 2015. Next slide. Selanjutnya kita bakal lihat pengaruhnya terhadap angka asam di biodiesel. Nah, kalau kita lihat dari gambar grafik lagi, di sini hanya satu yang melewati batas SNI, yaitu ada di angka 4% nisbahnya, yang bagian 25% nisbah metanol. Tapi kita lihat juga di tabel ini yang mendapatkan angka terendah dari asam itu ada di 0,3100 yang dari awalnya angka asam minyak pada hasil proses esterifikasinya 2,467 mg KOH per gram, dia berkurang menjadi 0,3100. Nah, nilai angka asam biodiesel yang rendah ini mengindikasikan bahwa kandungan asam lemak bebas pada bahan baku minyak jelantah telah menurun. Biodiesel dengan angka asam paling rendah adalah biodiesel yang dibuat dengan variasi metanol 35% B minyak dan dengan katalis DES 5% B yang kita garis merahin di tabel ini. Penggunaan metanol 30-35% minyak menghasilkan biodiesel dengan nilai angka asam yang cukup rendah. Semakin banyak nisbah metanol yang digunakan, maka kualitas biodiesel yang diproduksi akan semakin baik. Next slide. Selanjutnya kita lihat pengaruhnya terhadap total glycerol biodiesel. Sayangnya tidak ada sampel di sini yang memenuhi standar SNI. Semakin tinggi nisbah metanol dan nisbah katalis yang digunakan, maka semakin rendah pula total glycerol yang akan didapatkan. Total glycerol menurut Furkon dan kawan-kawan, total gliserol yang tinggi mengindikasikan bahwa masih tingginya kadar minyak yang belum terkonversi menjadi metal ester saat reaksi transeterifikasi berlangsung. Maka dari itu, tingkat penurunan nilai total gliserol dengan peningkatan nisbah metanol pada proses produksi biodiesel jauh lebih efektif ketimbang peningkatan dari nisbah katalis. Next slide. Selanjutnya kita lihat pengaruh nisbah ini terhadap kadar metil ester biodiesel. Nah, kita lihat di sini biodiesel dengan kadar metil ester tertinggi diperoleh dengan menggunakan variasi minyak yang 35% B, minyak dan katalis di IS 5,5%, di mana di sini kalau kita lihat di tabel dia itu mendapat angka 92,81045% massa. Kita ambil kesimpulan, semakin banyak jumlah katalis dan jumlah metanol yang digunakan akan menghasilkan kadar metil ester yang semakin tinggi. Menurut Arita dan kawan-kawan, pada tahun 2008, katalis basa yang digunakan dalam jumlah banyak dapat menetralkan asam lemak bebas dan juga menyebabkan semakin banyaknya trigliserida yang beraksi membentuk ester metil. Dari data ini, seluruh biodiesel yang telah dibuat tidak ada memenuhi persyaratan biodiesel karena nilainya itu eh, masih di bawah batas yang diharapkan.
Next slide. Nah, kemudian dari penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi, terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya itu semakin tinggi nisbah metanol dan nisbah katalis gas yang digunakan akan menghasilkan kualitas biodiesel yang semakin baik, yang ditinjau dari penurunan nilai angka asam, penurunan total gliserol, peningkatan kadar metil ester, densitas, beserta viskositas yang sesuai dengan SNI biodiesel. Yang kedua, nisbah metanol dan katalis gas yang optimal untuk menghasilkan biodiesel dengan karakteristik sesuai dengan SNI biodiesel adalah pada penggunaan metanol 35% minyak dan katalis gas 5,5% minyak. Biodiesel dengan persen yield yang paling tinggi didapatkan dengan variasi metanol 35% minyak dan katalis gas 5,5% minyak. Nah, selanjutnya sarannya yang pertama, penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh nisbah metanol dan katalis terhadap kualitas biodiesel dengan bahan baku minyak jelantah diperlukan agar mendapatkan variasi yang optimum untuk mendapatkan kualitas biodiesel yang sesuai SNI. Yang kedua, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh waktu reaksi, kecepatan pengadukan, dan tahapan reaksi untuk mendapatkan hasil biodiesel yang memenuhi SNI. Yang ketiga, pengembangan katalis DES perlu dilakukan untuk mengingat katalis DES ini berpotensi dapat dikomersilkan menjadi katalis biodiesel. Nah, sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Kami serahkan kepada kelompok penanya, kelompok 3A Indralaya. Oke, izin bertanya untuk kelompok 7A mengenai apa deh keuntungan dari segi environment dari penggunaan gas ini kalau compare to another catalyst yang konvensional di produksi biodiesel gitu. Dari segi environment gitu. Kayak is it eco-friendly or something? Gitu, thank you. Oke, bakal kami keep dulu pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Oke. tadi kalian gunain DES sebagai pengganti katalis. Nah, ada nggak sih keuntungan bagi lingkungan dari penggunaan DES ini dibandingkan dengan katalis konvensional yang biasa digunakan dalam produksi biodiesel? Oke, maaf Elsie sebelumnya. Soalnya sama kayak yang Anin tadi ya berarti. Um, em, Mungkin langsung ke Alin dulu ya. Boleh Alin buat pertanyaannya. Mungkin sebenarnya ya untuk di slide mengenai uh, Maaf Alin, suaranya nggak kedengaran.
Mungkin aku izin nanya ya, untuk di slide pengaruh nisbah metanol dan katalis DES terhadap yield, tadi aku lihat kan di bagian yield biodiesel itu kalian bilang hasilnya itu kan bisa turun karena adanya pemurnian. Nah, kalau yieldnya turun, bukannya untuk proses pemurniannya itu bakal nggak efisien ya? Atau mungkin ada metode lain yang buat proses pemurniannya itu bisa lebih efisien dibandingkan dari hasil nilai yield biodiesel yang didapatkan dari penelitian itu. Mungkin sekian dari pertanyaan dari aku. Oke, eh, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sambil tunggu pertanyaan selanjutnya bisa dijawab dulu pertanyaan Anin dan Helsi tadi. Oh, oke, baik. Mungkin aku bakalan bantu jawab buat pertanyaan dari Anin dan Helsi tadi. Jadi kurang lebih tadi pertanyaannya yang aku tangkap itu mengenai keuntungan dari penggunaan deep eutectic solvent atau DES tadi dibandingkan dengan katalis konvensional dalam produksi biodiesel. Nah, jadi diputetic solvent atau DES ini dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan katalis konvensional karena DES ini bersifat biodegradable. Selain itu, DES ini juga tidak toksik dan dapat dibuat dari senyawa-senyawa alami dan murah seperti klorin, klorida dan asam karboksilat. Selain itu, DES juga tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti katalis yang berbasis logam ataupun katalis yang berbasis asam kuat seperti itu. Sehingga lebih mendukung prinsip dari green chemistry dalam produksi biodiesel. Dari Anin dan Helsi, apakah cukup menjawab pertanyaannya tadi? Okay, it's enough sih for me. Thank you. Oke, mungkin aku jawab pertanyaan Anin. Boleh dong dibuka slide-nya tadi? Anin tadi nanyain soal masalah purifikasi ya. Kiri lagi. Nah, mungkin di sini ada miskom sedikit. Yang berkurang itu bukan salah, itu bukan verifikasinya. Tapi kita tahu kan kita kemarin praktikum tentang esterifikasi pembuatan metil ester. Mungkin di sini di keterangan penelitiannya itu menyebutkan kehilangan biodiesel pada tahapan purifikasi. Maksudnya kehilangan biodiesel itu waktu proses pemisahan mungkin ada yang terikut sama larutan si metanol dan waktu kan itu kan dicuci kan waktu proses transesterifikasi. Mungkin waktu pemisahannya itu ada beberapa biodiesel yang turun ke bawah yang harusnya dia tuh semakin tinggi nisbah katalisnya, semakin tinggi pula yield yang dihasilkan. Nah, secara garis besar ini adalah human error, bukan kesalahan dari purifikasinya. Gitu, Anin. Apakah menjawab, Nin? I'm sorry, Alin. Baik, udah cukup menjawab. Oke, selanjutnya ada Angel. Boleh Angel kalau mau bertanya. Oke, saya izin bertanya ya. Jadi, oh, setahu saya umumnya kan, maaf, kalau umumnya si tadi pembuatan biodiesel kan kayak pakai katalis basa ya, kayak NaOH, KOH yang kayak di lab juga, yang di OTK kemarin. Nah, di sini nih pakai DES, metode lainnya. Nah, mungkin kalian kalau nggak salah dengar cukup ngeklaim kalau misalnya eh, DES ini efektif lah ya untuk ngebikin produk biodieselnya. Tuh, kurang tahu juga gimana. Misal, gimana sih kalau misalnya kita yakin, yakin atau setidaknya, ayo kita lakukan di skala besar nih, si DES ini. Bahwa si DES ini better dan NaOH dan KOH yang udah banyak, jelas-jelas banyak dipakai di industri. Industri kan memang pakainya kayak NaOH, KOH, dan juga skala lab juga pakai gitu kan. Terus juga karena kan yang dari DES ini kan, yang beberapa referensi yang aku baca juga dan fakta lapangan yang udah pernah saya lihat di lab, kalau penggunaan si DES ini kan masih cukup sulit dan banyak banget yang faktor-faktor kegagalan ya padahal sudah
baik takarannya sudah sesuai mungkin lah untuk dibuat. Namun gagalnya masih banyak gitu nah dari banyaknya percobaan itu. Jadi kalau emang katalis des ini emang bisa dibilang efektif, why we should maksudnya trust gitulah untuk yakin kalau misalnya des ini lebih bagus. Terus juga des juga kan memang ramah lingkungan ya. Tapi efisiensinya itu masih sebanding nggak ya kira-kira sama hasil yang didapat. Kalau kalau dapat biodiesel yang tinggi nih yieldnya, karena kan memang sudah dipakai di banyak percobaan dan prosesnya juga lebih simpel. Jadi dari sini gimana gitu bisa dianggap lebih baik kah atau selain dari faktor lingkungannya gitu, gitu sih. Oke, good question Angel. Nah, kebetulan banget aku tuh baca jurnal juga tentang DES. Mungkin benar kata kamu kita biasanya pakai KOH dan NaOH ya buat skala lab yang juga kita pelajarin. Tapi DES ini kalau menurut jurnal yang aku baca ini dari Hayan dan kawan-kawan 2003 mengatakan bahwa DES yang kami pakai itu berbasis PTSA. Nah, dia itu menunjukkan bahwa DES ini memiliki performa katalitik yang sangat baik pada eh, penggunaan pertama dengan konversi pertama tuh 90%. Terus dia bisa menghasilkan konversi yang bagus dengan 4 kali siklus gitu. Itu salah satu keunggulannya. Terus eh, kenapa di sini jarang dipakai? I think because harganya ya yang mungkin mahal. Setahu aku biasanya bahan-bahan yang ramah lingkungan itu lumayan mahal dibanding bahan-bahan biasa gitu loh. Mungkin dari kelompok aku ada yang mau nambahin lagi pertanyaan aku, jawaban aku. Nah ya, fun fact-nya lagi aku ketemu kalau misal NaOH itu konversinya sangat kecil, hanya 3-5%. Sedangkan eh, desa di bisa 40-an persen. Kalau di reusable ya, bukan waktu pertama kali gunain. Oke, thank you, Mem. Terus juga berarti kan yang kayak tadi desnya ada pakai yang namanya reusability catalyst, kurang lebih ada prosesnya lagi. Berarti setelah reusability juga dia udah 40% termasuk tinggi juga. Maksudnya bisa lah untuk dipakai untuk proses selanjutnya kan gitu. Terus eh, berarti kalau misalnya kira-kira nih dari segi reusability-nya juga, terus juga kan ramah lingkungan. Memang kalau pabrik itu kan pengennya yang namanya eh, yang murah tapi hasilnya bagus gitu. Tapi kalau menurut kelompok kalian sendiri, untuk skala gedenya masih bisa nggak? Tapi kan pertimbangannya banyak juga nih dari segi reusability. Namanya kan yang kalau yang namanya katalis paling dilihat kan regenerasi dan reusability-nya kan. Namanya gitu. Benar, pasti ngaruh juga kan, maksud Angel itu di harganya. Yang kita tahu perusahaan itu pengen dapat benefit sebanyak mungkin, tapi kita nggak bisa pungkirin kalau fokus kita nanti itu kan di net zero emission ya di tahun 2050. Mau bagaimanapun industri itu bakal change ke bahan baku yang lebih biodegradable, yang lebih ramah lingkungan. Mau nggak mau, karena itu tuntutan bukan dari Indonesia sendiri, tapi global di secara dunia bakal dorong proses itu, yang mana kita lebih proper pakai yang biodegradable atau yang ramah lingkungan lah kita. Dan reusable itu tuh manfaatin banget sih menurut aku karena eh, walaupun harganya mahal karena dia reusable tadi, secara nggak langsung itu juga memangkas penggunaan apa ya, penggunaan bahan baku dalam jumlah yang banyak gitu loh. Nggak jauh. Oke, berarti masih eh, bukan dalam tahap pertimbangan tapi sangat bukan sangat sih, maksudnya cocok lah untuk dikembangkan di kedepannya. Seperti itu berarti dari des Be- ini. Benar, benar itu statement aku karena tuntutan aturan juga ya. Kita kan fokusnya net zero emission, mau bagaimanapun ya kayak kita nggak bisa ini. Kemudian di tahun kedepannya aku juga perhatiin bakal semakin ketat juga aturan terhadap industri ke lingkungan gitu. Oke, thank you, Mif. Udah menjawab.
Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada di Helsi. Buat pertanyaannya Helsi. Baik, aku izin revisi pertanyaan tadi. Aku nanyain tentang penambahan metanol dan katalis DES. Ada nggak sih pengaruh penambahan metanol dan DES yang berlebihan? Apakah penggunaan yang berlebihan itu dapat menurunkan efisiensi restresifikasi dan kualitas biodiesel yang dihasilkan? Si. Oke, thank you Helsi. Mungkin ada ini rekan aku lagi yang mau jawab. Oke, mungkin langsung aku jawab aja ya. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, menunjukkan bahwa peningkatan dari katalis DES ini cenderung meningkatkan kualitas dan yield biodiesel, hingga mencapai kondisi optimum yaitu pada nisbah metanol 35% dan katalis DES 5,5% dengan yield 88,01%. Dan berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa penambahan katalis secara berlebihan dapat menyebabkan reaksi samping seperti pembentukan sabun atau pembentukan emulsi yang menyulitkan pemisahan biodiesel dengan gliserol. Nah, selain itu juga kelebihan DES ini juga dapat mengikat gliserol secara berlebihan, membentuk ikatan dengan metanol dan menurunkan jumlah metanol bebas yang dibutuhkan untuk reaksi transesterifikasi. Jadi ini dapat mengganggu kesetimbangan reaksi dan menyebabkan jumlah penurunan yield biodiesel. Nah, jadi oleh karena itu penambahan metanol dan katalis harus dilakukan secara terukur. Karena apabila di luar titik optimum, efisiensi reaksi dapat menurun dan produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar dari kualitas biodiesel itu sendiri. Apakah cukup menjawab, Elsie? Terima kasih Anissa atas jawabannya sudah cukup menjawab. Nah, jadi izin menambahkan dari pertanyaan Helsi tadi, nah kalau dari penambahan metanol dan desin itu juga mempengaruhi uh, kemurnian dan juga dari sifat psikokimia biodieselnya kayak viskositas, densitas, dan juga kadar gliserol bebasnya dan juga kalau meningkat juga dari biaya proses dan kesulitan dalam pemurniannya juga itu bakal meningkat gitu. Oke, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dari kelompok 3A? Oke, mungkin karena mengingat waktu juga dan tidak ada lagi pertanyaan, aku akhiri eh, presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih juga buat kelompok 3A.